Aktivitas IRT kampung. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku masak daun singkong dan daun gandul atau pepaya yang aku petik kemarin, dicampur tahu, dan ini dipasaknya di santan ya teman-teman. Santannya buka tepol, pasti enak. Dan alhamdulillah iya enak, kata anakku yang dari pondok itu lagi libur ya, pulang ke rumah katanya enak, senang banget ini makan sama daun singkong seperti ini. Dan selesai sudah maksudnya aku masak, ini keadaannya berantakan sekali dan mereka sudah pada makan. Di situ piringnya tergeletak, nggak disimpan di tempat cucian. Tapi ya bagaimana lagi, orang di rumahku ini laki-laki semua. Aku saja yang perempuan, jadi ya aku lagi. Nah ini tuh aku kemarin dandanin kompor, jadi kompor yang sudah jelek, ini tuh bukan jelek sih, rusak maksudnya. Kompor sudah lama sekali aku dandanin ke tukang servis, alhamdulillah bisa nyala lagi. Tapi ini nggak aku pakai karena regulatornya medeni uang. Dan itu karpet atau taplak mejanya di bawah sampai kebakar. Waktu itu dicoba aku masak pakai kompor ini, tapi regulatornya pokoknya yang serem lah ya, makanya nggak aku pakai ini si kompornya ya, buat masak kalau lagi diburu-buru aja gitu. Alhamdulillah aja ya punya kompor 2 jadinya. Setelah itu aku beresin yang berada di bawah tuhnya. Itu tuh habis makan disimpan di situ. Kata aku tuh bilang kalau habis makan piringnya disimpan di tempat cucian biar aku nggak terlalu capek untuk beres-beresin gitu. Tapi alhasil gimana ya, begitulah. Gak apa-apa, yang penting ikhlas aja lah ya, jalanin aja ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga ini emang seperti itu ya. Jadi kemungkinan anak laki-laki atau seorang ayah, seorang bapak itu ya laki-laki kan, seorang ayah ya mungkin karakternya sudah begitu ya, jadi 1001 lah ya, yang suka bersihan, suka rapi. Tapi memang suamiku sih rapi ya kalau bepergian, kalau dalam segi hal sandang atau pakaian itu selalu rapi. Tapi kalau untuk bersih-bersih atau rapi-rapi di rumah itu ya mungkin ya namanya juga laki-laki lah ya, beda ya begitulah. Ada bedanya dengan perempuan gitulah. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting aku semangat aja, ikhlas, yang penting sehat badannya ya teman-teman. Aku beresin satu persatu ini. Dan itu kompornya yang aku biasa pakai jadi di bawah ya teman-teman, nggak ada lagi tempat, jadi tambah aja sesek dapurku ini ya. Nah itu karpet permadani, iya karpet permadani alias karton yang selalu aku pakai untuk menutupi keramik yang sudah pecah itu ya. Tidak semuanya pecah sih, cuma itu untuk mengantisipasi supaya tidak pecah semua gitu. Dan yang pecah-pecahnya bisa tertutupi supaya tidak keinjak, karena sudah sering anakku yang pertama dan aku juga kejepit keramik yang pecah itu berdarah ya, aduh pegel pokoknya mah. Jadi setiap hari aku tutupin memakai karpet permadani karton ya teman-teman. Nah itu aku sapu-sapu, dan sapunya pun itu sapu sudah potong alias sudah patah, untuk melempar dulu ya waktu itu ayam, kayaknya suami melempar ayam karena bandel si ayamnya itu ke teras melulu, dan pastinya kalau ke teras si ayam-ayam itu beol, jadinya dilempar sama sapu. Alhasil sapunya jadi patah itu pegangannya atau untuk batangnya gitunya. Tapi masih bisa aku gunakan, gak apa-apa, walaupun patah bawahnya bisa aku pergunakan untuk nyapu.
Nah, di situ alhamdulillah sedikit demi sedikit jadi sudah rada rapihnya leheng lahnya gitu. Walaupun dapurku ini banyak banget betak-betuk atau barang-barang di situ. Ya, setidaknya bisa bersih lah ya, walaupun kurang rapi karena banyak serawutan di situ. Ya maklum kalau aku punya lemari mungkin bisa aku masukin ke lemari ataupun ke tempat ke gudang gitu ya. Tapi udah aku omongin di video sebelumnya, aku belum punya gudang dan ini dapur pun belum jadi, hanya dapur sementara. Ya alhamdulillah aja lah, disyukuri walaupun dapur terpal ya, dindingnya itu dari terpal. Dan itu ada dinding atau kusen ya di sebelah sana, di sebelah kananku itu ada kusen. Itu tuh bekas rumahku dulu, dimasukin ke situ supaya tidak kehujanan aja gitu ya. Jadi itu hanya kusen yang disimpan di situ, bukan kusen paten ya di situ. Itu memanfaatkan aja supaya tidak kehujanan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku pel setiap hari, walaupun hanya cuma seuprit si lantainya ya, harus dipel ya supaya diinjeknya itu tidak lengket, karena kalau habis masak itu pasti yang namanya minyak atau apalah gitu ya nyepret-nyepret ke lantai. Nggak ketinggalan, itu kucingku si Amoy dan si Moja membuat pekerjaanku tambah lagi karena mondar-mandir terus bolak-balik pengen makan beol ya, namanya juga hewan. Dan ini penampakan, tapi bukan penampakan hantu, ini dapurku yang sederhana, dapur terpal, sudah lumayan agak bersih lah ya, alhamdulillah. Disyukuri aja ya teman-teman. Di luar sana masih banyak kok yang belum punya rumah, yang belum punya dapur gitu ya. Jadi kita syukuri aja apa adanya, walaupun hanya sekedar dapur terpal, asalkan kita sebagai IRT pokok dari apa ya namanya yang ada di rumah, yang harus bisa bersih-bersih, yang harus bisa beres-beres gitunya, dalam versinya masing-masing gitunya. Ini versi aku ya teman-teman, versiku bebersih seperti ini, beres-beres dan bersih-bersih. Dan ini cucian piringnya pun ya menumpuk seperti ini, tapi ini nggak begitu banyak sekali kalau kata aku sih ya, ya sedang-sedang saja gitunya. Nah, itu tempat yang untuk meniriskan cucian itu aku simpan di atas sumur, kemudian di tempat keranjang ini seperti di sebelah sini itu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nanti setelah tiris, setelah tuntas airnya, baru aku masukin ke rak piring gitu, simpan lagi ke rak piring gitu ya, seperti itu. Setiap hari aku aktivitas di sini seperti itu ya teman-teman. Ya kalau secara nafsu akal sih pengen sekali ya seperti orang lain, dapurnya bersih, rapi, nggak kotor gitu ya. Sandal juga nggak masuk ke dalam itu ya, sudah di keramik bersih gitu ya. Tapi ya gimana lagi, semua kembali ke rezeki masing-masing ya teman-teman. Rezeki sudah Allah atur, jadi kita ya kembalinya kita syukuri aja apa adanya. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa malu ya. Apa adanya, kita sebagai manusia hanya sekedar untuk nyariat aja ya. Yang menentukan itu semua Allah, rizki, jodoh, pati atau maut itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai umat Islam tentunya harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dialah yang memberi rizki, kita sebagai manusia hanya cuma bisa berusaha saja ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, segala usaha kita mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Ini maaf ya teman-teman, bukan mengajari, tapi ini saling berbagi aja ya. Kita sebagai IRT kampung harus selalu ikhlas, harus selalu ridho setiap yang kita jalani, kita lakukan di rumah. Intinya beres-beres dan rapi-rapi itu harus ikhlas dan ridho ya. Kalau ikhlas ridho itu enak dijalaninya, walaupun rumah semrawut, rumah berantakan, tapi kalau kita menjalaninya, bebersihnya, beberesnya dengan rasa ikhlas, pasti enak ya. Walaupun terasa capek, tapi hasilnya memuaskan gitu ya teman-teman. Kalau kita ikhlas ridho. Maaf, ini bukan menggurui, ini hanya sekedar sharing-sharing aja yang aku lakukan ya, seperti itu ya teman-teman. Dan tipsku kepada teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga IRT ya, pokoknya jaga kesehatan supaya kita bisa selalu menjalankan aktivitas bersih-bersih, rapi-rapi di rumah secara sempurna ya teman-teman. Nah, karena videoku ini cukup sampai di sini dulu ya. Kepanjangan juga bosan ngelihatnya, dan itu aku sikat lantainya supaya tidak licin ya. Walaupun ini jarang diinjak kaki, tapi setidaknya ini lantai jangan sampai licin ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatanku kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.